Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saudara-saudara yang melihat video ini, saya mohon doanya agar supaya Pak Musrian ini punya keluhan saraf kejepit. Ini sudah berobat ke dokter. Dokter mengatakan penyakit yang diderita oleh Pak Musrian ini katanya saraf kejepit. Mudah-mudahan dari doa saudara-saudara yang melihat YouTube ini, Pak Musrian diberi kesembuhan oleh Allah dengan cepat. Ini awalnya kenapa? Tabrakan atau jatuh atau bagaimana Pak Musrian? Tidak tabrakan, tidak jatuh, tahu-tahu ya rasanya kayak dengkek. Oh gitu. Ini Pak Musrian ini tidak tabrakan, juga tidak jatuh, tapi rasanya ini kalau bahasa Jawa dengkekan ini sakit pinggang yang sangat, sehingga harus mengonsumsi obat anti nyeri. Ya, setelah obat anti nyeri dihentikan, maka sakit lagi dan tidak bisa bekerja karena sakitnya. Mudah-mudahan berkat doa dari saudara-saudara yang melihat video ini, berkat doa, dukungan atau sumbangan ya dari saudara-saudara yang mendoakan pada Pak Musrian, sehingga Allah memberi kesembuhan pada Pak Musrian dengan cepat dan bisa beraktivitas kembali tanpa gangguan sakit di pinggang. Jadi begini, biasanya orang terkena penyakit saraf kejepit ini ada berbagai macam hal. Yang pertama, ini badan ini atau otot-otot ini belum siap untuk bekerja, belum beraktivitas, belum olahraga dulu, belum pemanasan dulu, tahu-tahu untuk mengangkat barang berat sehingga rasanya klek gitu. Itu terjadi saraf kejepit. Apakah Pak Musrian tersebut pernah melakukan itu? Tidak pernah. Ini jarang sekali, saudara. Yang pertama, belum siap mengangkat barang berat. Ini juga terjadi saraf kejepit. Terus yang kedua adalah pernah terpeleset kecengok. Apakah pernah? Enggak pernah juga. Itu juga tidak pernah. Terus yang ketiga, ini terjadi karena jatuh dari atas, dari tangga atau dari pohon atau dari rumah, maka terjadi saraf kejepit. Yang ketiga, yang keempat adalah karena tabrakan seperti ibu kemarin yang saya syuting itu kemarin kan dia ditabrak motor sampai 2 kali. Tabrak motor sembuh, tabrak motor kan sakit terus sembuh. Ganti tahun ditabrak motor lagi, sakit juga sembuh. Terus 5 tahun kemudian baru terjadi kelumpuhan. Yang sekarang ini baru saya tangani di video yang sudah saya upload kemarin. Ini Pak Musrian ini kenapa sampai terjadi saraf kejepit? Ini aneh, tapi nyatanya seperti itu. Hasil rongsen itu mengatakan Pak Musrian terkena saraf terjepit. Hasil rongsen seperti itu, dan dokter pun mengatakan Pak Musrian ini sakitnya adalah saraf terjepit. Kita tidak membahas masalah itu dulu. Yang penting bagaimanapun juga Pak Musrian ini sembuh. Kan begitu Pak Musrian ya. Terus dikatakan apa-apa tidak masalah. Yang penting Pak Musrian ini sembuh. Entah saraf kejepit atau tidak, yang penting sembuh. Nah, ini berkat bantuan doa dari saudara-saudara
Insya Allah saya yakin karena Allah itu mengabulkan semua doa kita semua. Nah, coba ini ya, nanti kita lihat, kita terangkan sedikit. Kenapa sih saraf kejepit itu? Kok ada saraf kejepit? Kan begitu ya? Ya. Saraf kejepit ini biasanya terjadi pada saraf tulang belakang. Kalau tidak di punggung ya di leher. Ini tulang yang bergerak. Itu tulang belakang kan ya seperti ini. Ini ada rosan kan. Nah, ini tergeser sedikit, lalu ada apa namanya bantalan cincin daripada ruas ini keluar sedikit. Keluar sedikit terjepit sama si yang atas ini. Jadi dia terjepit. Nah, kalau itu terus menerus, maka akan terjadi kelumpuhan atau sakit, paling tidak sakit yang tak tertahankan. Kalau diobati obat nyeri ya sembuh sebentar, 1 atau 2 hari kambuh lagi. Ini kalau Pak Samian, Pak Musrian ini berapa hari minum biasanya? Dulu kira-kira 2 bulan 3 bulan itu 1 minum bisa 3 hari. Sekarang 1 hari 1 kali. Oh begitu. Obat anti nyeri. Obat anti nyeri yang dulunya sebulan 1 kali. 3 hari 1 kali. Oh 3 hari 1 kali. Udah cukup. Bisa bertahan 3 hari. Sekarang terus lama-lama kan sakit terus 1 hari 1 kali. Yang awalnya obat anti nyeri bisa bertahan sampai 3 hari. Nah, sekarang tidak bisa lagi, sehari tiap hari harus minum 1 kali. Nah, kalau tidak minum tidak kuat karena sakitnya. Nah, ini kalau yang pinggang ini yang bagian bawah ini terjepit, ini bantalannya atau cincinnya terjepit, maka saraf yang bagian ke sini, bagian ke bawah, bagian ke bawah ini lama-lama rata-rata bisa mengecil ini. Kaki mengecil, dan juga yang dirasakan tidak hanya di pinggang tapi sampai ke sini, sampai ke pupu atau ke sendi bagian sini. Ya. Ini karena saraf yang belakang ini terjepit bantalannya atau cincinnya tersebut. Kadangkala ya ini yang terjepit ini gini loh, ruas ini kan bergerak, bisa begini kan bergerak. Nah, yang kedua adalah yang bagian leher. Yang lebih bahaya lagi yang bagian leher. Nah, leher ini reaksinya ya hampir ke seluruh tubuh. Sampai leher ini kaku, tidak bisa noleh. Dan juga sampai ke seluruh tubuh karena yang bagian leher ini. Saya pernah punya pasien yang seperti itu. Tapi alhamdulillah itu saya terapi lama kalau itu. Sampai 3 bulan. Alhamdulillah dengan izin Allah dan bantuan dari doa dari teman-teman, alhamdulillah sembuh. Tapi pada waktu itu saya belum tahu atau belum ada niat untuk divideokan, untuk diupload seperti ini. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan karena waktu bertambah waktu, ini teman-teman menyarankan saya harus membuat video biar bisa dilihat oleh orang banyak dan bisa didoakan oleh orang banyak, dan semoga pasien-pasien itu nantinya akan sembuh berkat bantuan doa dari saudara-saudara. Dari bantuan doa, terus saya juga terapi secara fisik, insya Allah dengan bantuan doa dan usaha fisik, dengan izin Allah mudah-mudahan Pak Musrian diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita mulai. Ini melumah terlentang. Ini saya lihat dulu ya sini ya. Ini saraf pinggang belakang itu sini. Ini lihat, ini saraf pinggang belakang. Ini biasanya kalau ini saya tekan itu mesti sakit. Yang ini saya tekan, kalau sini ini bagian tulang leher. Ini tulang belakang bagian bawah. Kalau ini termasuk tulang belakang bagian atas bagian leher. Coba kita reaksi ya ini. Ya. Sakit, Pak? Okay. Ya, sakit kan?
Padahal ini tidak keras ini, hanya seperti ini. Nah. Tahan ya sebentar kok ya. Nah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kadangkala saraf kejepit ini ada yang hanya yang kiri yang sakit, kadangkala dua-duanya. Nah, kadangkala ini Bapak ini dua-duanya kan kita lihat saja, Kalau dua-duanya ini ada benjolan, kalau ini juga sakit ini ya. Nah, ya kan? Malah banyak yang ini kok. Ya. Banyak yang kiri malahan benjolannya ini. Ini mestinya lebih sakit yang kiri ini, ya kan? Sudah bernapas dulu. Saudara, hanya begini saja, ini merasakan sakitnya bukan main. Hanya begini saja. Inilah saraf kejepit. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dikir terus ya. Ya sakit pinggang itu ya belum pasti saraf kejepit. Ada kalanya sakit ginjal atau batu ginjal. Batu ginjal itu sama-sama apa namanya sakit pinggang. Nah, tapi kalau batu ginjal cenderung di sisi-sisi kanan kiri cenderungnya sakitnya. Tapi kalau saraf kejepit ini cenderungnya waktu di tulang ekor, tulang belakang, ula-ula atau tulang belakangnya itu. Ini yang satu lagi ya. Ditahan sebentar Pak ya. Saraf kejepit itu begini saudara. Tidak hanya dibuat jalan itu sakit, dibuat tidur pun sakit. Tidak harus sakitnya itu kalau dibuat jalan sakit, tidak seperti itu semuanya. Dibuat tidur saja sakit. Yang dulu saya pernah punya pasien orang Cina, yang dari negara Cina belum bisa bahasa Indonesia kok, perempuan. Itu malah kalau di Cina sana, itu dia sudah berubah di sana, itu tidak boleh tidur di kasur. Tidak boleh tidur di kasur, tidurnya harus di lantai, kasur lantai. Kasur itu pakai bambu yang jarang-jarang itu tidurnya di situ. Tidak boleh di kasur. Di kasur itu saya tanyakan malah sakit memang. Tidur di kasur itu sakit, kesakitan. Itu karena suaminya sudah bisa bahasa Indonesia, saya tanyain seperti itu. Itu sudah berobat di negaranya sana. Tapi alhamdulillah pada waktu itu 1 minggu rutin, alhamdulillah sembuh. Kalau sampai sekarang ya kira-kira ada 2 tahun lah. Kalau video ini kan baru 1 bulan, 1 bulan setengah saya membuat video ini. Ini bagian ginjal. Ginjal ini kok
agak terganggu sedikit juga, banyak minum. Mungkin minumnya jarang-jarang mungkin ya. Minum terus. Oh minum terus, tapi ya mungkin dari saraf kecepit ini, dari saraf inilah terganggu. Saya bantu sama kayu manis sama kan punya gula, jadi insulin. Oh, daun insulin. Oh daun insulin sama kayu manis. Ini ginjalnya bermasalah. Ginjalnya ini ya ada masalah sedikit. Coba. Oh, nah ini pankreasnya. Pankreasnya juga bermasalah, artinya punya diabetes, memang benar-benar punya diabetes ini. Gimana kakinya, sudah merasa tebal-tebal apa belum? Sudah merasa. Nah, sudah merasa tebal-tebal. Terutama kalau malam panas. Gitu lah ya Mau tidur panas. Oh, panas itu ciri-ciri daripada penyakit ginjal itu panas dulu. Orang-orang yang apa namanya punya penyakit ginjal, pasien saya kan banyak, ada yang gagal ginjal, ada yang ya hanya sekedar batu ginjal dan sebagainya. Itu awalnya rasanya kaki itu panas, gitu. Itu gangguan pada ginjal. Diabetes juga seperti itu. Kalau diabetes ya kayak gerigingan terus apa cekit, gitu. Kadang-kadang cekit gitu ya kan. Seperti itu. Ini saya terapi semuanya. Mudah-mudahan Allah memberi kesembuhan. Dan juga tidak lupa dengan bantuan doa dari saudara-saudara yang melihat YouTube ini. Beda-beda dari tadi. Ya sudah tidak begitu sakit kan? Tidak begitu sakit. Ya sudah tidak begitu sakit. Ini artinya sudah menuju sembuh. Sudah menuju sembuh ini. Kalau bisa itu seminggu bisa rutin terapi, insya Allah sembuh. Masalahnya belum kasep. Ini setelah saya terapi, biasanya saya menggunakan minyak matahari, minyak sarap. Ini minyak ini untuk menghidupkan saraf kembali. Ini belum dulu ini pankreasnya, lambungnya ini saya semprot, nanti biar hidup kembali lambungnya, pankreasnya biar hidup kembali. Setelah hidup, Bapak tidak punya penyakit kencing manis lagi. Kenapa sih terjadi kencing manis? Kencing manis itu karena pankreas itu kram. Tidak bisa bekerja pankreasnya. Lah di dalam pankreas tersebut ada kelenjar yang namanya kelenjar endokrin. Lah kelenjar endokrin inilah menghasilkan hormon. Kalau bekerja dia menghasilkan hormon yang namanya insulin. Lah insulin inilah yang mengatur glukosa dalam darah, yang mengatur gula di dalam darah. Tapi kalau pankreasnya kram, tidak bekerja lagi, ya makanan yang kita makan kan manis-manis, jadi tidak bisa dinetralisir atau tetap manis. Tapi kalau pankreasnya hidup, pankreas itu hidup, jadi insulin kan bisa mengatur glukosa dalam darah. Jadi kalau kita minum manis banyak, ini pankreas bekerja dari kelenjar endokrin, bekerja insulinnya agak banyak. Dia otomatis. Kalau kita makan manis sedikit, ya insulinnya sedikit. Ini mesin otomatis pankreas itu. Tapi kalau pankreasnya kram, ya tidak bisa mengeluarkan kelenjar hormon insulin, tidak bisa. Kalau kram kan tidak bisa kerja. Kalau dia kerja tidak kram lagi, dia bisa hidup, maka kelenjar yang ada di pankreas itu namanya kelenjar endokrin, maka dia akan menghasilkan hormon yang namanya insulin. Kayak gini loh. Kelenjar hampir kayak sini, kelenjar ludah ini. Kita buat meludah terus masih terus kan, ada lagi seperti itu. Jadi tidak harus kita minum baru bisa meludah, enggak. Dia akan bekerja sendiri. Ya. Saya semprot ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah dengan minyak matahari ini, minyak saraf ini, ini penyakit yang berurusan dengan saraf, otot, ya dari termasuk di ada kesemutan seperti ini. Kalau sering disemprot sama ini, nanti akan tidak gebas lagi, tidak geringging lagi. Ini saya semprot ya, sini ya. Ini panas ini loh, ini karena ada penyakitnya. Kalau tidak ada penyakitnya tidak panas. Nah, ini pankreasnya, iya pankreas panas ini ya. Seperti inilah saudara. Nanti 1-2 hari nanti saya syuting, nanti sudah tidak kesakitan seperti ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ya dulu ya. Ini hanya setengah menit reaksinya, saudara. Kadang-kadang hanya 1 menit reaksinya ini. Setelah setengah menit, maksimal 1 menit, sudah tidak panas lagi. Ya kan, panas kan? Nah, ini artinya pankreasnya kram. Pankreasnya tidak bergerak, ada penyumbatan saraf di pankreas, sehingga pankreas itu kram. Nah, dengan minyak matahari ini, dengan izin Allah, nanti pankreas akan hidup kembali dan bisa bekerja kembali. Jadi sudah tidak ada kencing manis lagi. Artinya kencing manis sembuh atau diabetes mellitus sembuh. Sudah tidak panas? Tengkurap. Yang sakit sini? Sini ya. Punggung bawah. Punggung bawah. Sini. Oh, situ ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saudara juga sakit saudara ini. Ya reaksinya seperti itu, tapi tidak lama, hanya sekitar setengah menit atau 1 menit. Minyak ini memang saya rancang, memang untuk otot dan juga saraf. Bila mana seseorang ada gangguan otot dan saraf, dengan izin Allah saya semprot dengan minyak ini, ya, insya Allah sembuh, dan reaksinya itu panas. Panas tapi tidak lama, kira-kira hanya setengah menit. Kalau untuk sakit gigi, kita semprotkan lagi di luar, bukan di dalam, semprotkan di luarnya sini. Itu hanya reaksi dia hanya kadang-kadang seperempat menit atau setengah menit, insya Allah sakit gigi pun akan sembuh. Terus kaki sini sakit, merasakan sakit enggak Pak? Apa hanya di punggung sana, sini saja sakitnya? Di punggung, kalau yang kaki yang sini kalau untuk sembahyang. Untuk sholat, ini yang sini kan kayak tertarik kalau nganu pas sujud ruko, sujud ya. Nah, ini agak sakit. Ya, makanya yang saya terapi yang paling sakit saya sini tadi ya. Nah, ini saya semprot yang sini. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana panas Pak sini? Panas. Ya panas ya, tapi tidak sepanas ini ya. Iya. Ya, memang sumbernya di situ. Baca sholawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
Bapak aslinya mana? Dempet. Dempet. Dempet ya? Oh, Dempet itu ikut Demak ya? Ikut Demak. Ikut Demak. Tapi dekat kok lewat Cangkring Pos. Begitu. Ya, ya. Lewat pokoknya lewat Mijen. Terus Bandung Rejo. Iya, ya. Ini sudah dingin, Bapak? Sudah, apa namanya, duduk kembali. Begitulah saudara-saudara, saya mohon doanya agar supaya Pak Musrian ini cepat diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.